Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kali ini saya mau benerin mesin cuci nih, bocor. Jadi kalau dimasukin air tuh bocor, ada yang retak, ada yang pecah. Oke, jadi saya mau nambel ini. Gimana cara bongkar mesin ini dan nambelnya pakai apa? Oke, simak video saya. Jadi bahan-bahan yang saya persiapkan itu ada lem hitam putih ini, lem besi ya, lem Dexton, terus ada solder, ada obeng plus yang panjang, ada T8 dan gunting, dan ini masker ya, lapisan masker yang nanti akan kita pakai bahannya buat lem. Nah, ini kita bongkar obeng baut atas ini sama di kanan kiri sampingnya ya. Nah, di sini ada baut tersembunyi nih. Kita congkel aja pakai gunting atau obeng ya. Di sini ada baut, ada mur. Nah, kita bongkar nih. Nah, di sini nih, di bawah sini juga ada mur ya. Harus kita kendorin, kita bongkar kanan kiri. Dan bagian belakang nih kita bongkar juga nih, ada murnya nih. Oke, kalau sudah kita terbalikinnya mesinnya karena bautnya lepasnya dari bagian bawah. Nah, sudah terbalikin. Nah, di bagian bawah ini bautnya ada 6. Dan itu harus pakai obeng yang panjang ya. Kalau yang pendek agak susah. Karena dia tinggi gitu tuh. Nah, ini kita kendorin pakai T8 ini. Pokoknya ada mur T8. Ini tabung pengering ya. Kita harus kendorin aja, nggak usah dilepas, bautnya kendorin. Kira gitu, bautnya tuh kelihatan nggak tuh bautnya? Baut yang atas ya, itu ada atas sama yang bawah. Kalau udah kita berdiriin nih mesin cuci, lalu kita bodi atasnya kita lepas. Nah, ini kita lepas, dan ini nyangkut di bawah nih, ini kita kendorin dulu nih buat narik rem pengerimnya sama buat ngeluarin airnya nih. Kita lepas dulu nih, ini nyangkut nih di bagian ini, kita lepas. Perhatikan lepasnya, nanti masangnya juga diperhatikan lagi, jangan sampai salah posisi. Dan bagian rem pengeringnya ya. Nah, ini bagian atas harus kita buka dulu nih, tutup pengeringnya kita buka. Nah, ini agak kendor, nah kita tarik aja pengaitnya. Sudah, lanjut kita buka cover atasnya nih, terlepas aja. Nah, ini banyak kabel, kita gantung aja ke belakang pelan-pelan, lalu kita angkat nih bagian atasnya dan kita keluarin pengeringnya, tabung pengeringnya. Jadi buat ngeluarin tabung pengering aja ya. Nah, udah, kita tutup lagi. Lalu
kita jungkir balikan lagi nih untuk mesin cucinya. Jadi tujuannya buat lepas cover yang bagian bawah nih, yang biru dan yang putih, supaya bisa kelepas. Oke, kita pisahkan aja nih antara cover biru dan putih bagian tengah ya, bodi bawah sama bodi bagian tengah. Nah, penbelnya kita jangan lupa lepas saja. Nah, ini nyangkut-nyangkut, kita lepas-lepasin aja dulu ya. Nah, sip, ini udah kelepas bagian bawahnya. Oke, nanti saya akan mengelem dengan lapisan masker. Nah, ini di bagian tengah maskernya ada lapisan seperti tisu ya. Nah, jadi saya cuma ada masker model begini nih, yang enak mah yang model kotak itu, yang hijau atau yang putih yang kotak. Jadi lapisannya tengahnya kotak, enak. Nah, ini lapisan tengahnya itu jadi dikit ya kalau ini ya. Kita bongkar aja nih maskernya. Nah, ntar ada bagian seperti tisu ya, tapi bukan tisu. Nah, itu bisa buat ngelapisin. Nah, ini nih bagiannya. Nah, jadi sebelum kita pengeleman, kita amplas dulu. Oke, kita amplas bagian yang mau kita lem, yang pecah. Nah, ini kebetulan bagian pecahnya itu di bagian itu ya, Om Bro ya. Bagian saya amplas, lumayan lebar, panjang 15 cm, lebih ada kayak 20 cm ya. Nah, jadi kita pakai lem Korea ya. Nah, itu habis kita lem, kita lapisin tadi pakai lapisan tengah masker itu. Pokoknya seperti itu, tutupin bagian yang pecah, yang robek, yang bolong. Kita timpa lagi lem Korea, pokoknya, dan seterusnya sampai kira-kira cukup ya, cukup kuat maksudnya. Oke, setelah lem Korea dan lapisan masker tadi, ketika udah cukup rapi, kuat, rapet, kita timpa lagi dengan lem hitam putih nih, lem besi ya. Jadi ini lemnya yang hitam satu, yang putih satu, jadi 1:1 kita campurkan, kita aduk sampai rata ya kan. Ketika ini harus cepat-cepat ya, karena kalau enggak dia cepat ngering ya kan. Nah, mumpung masih basah, kita langsung aja olesin ke bagian yang retak tadi. Kita lapisin aja, pokoknya setebal mungkin, serapat mungkin juga ya kan, biar kuat lapisannya. Ya, pokoknya kita oles-oles aja nih terus, nah sampai rata. Kalau kurang tambah lagi, pokoknya sampai benar-benar kuat lemnya ya. Nah, ketika sudah dilem, jadi sebetulnya udah cukup ya. Sebetulnya udah cukup dengan lem Korea dan lem besi tadi. Kebetulan saya punya lem apa nih? Lem genteng ya. Bukan lem ini, apa namanya, semprotan anti bocor di genteng, retak-retak nih. Karena masih ada sisa, saya pakai aja ya kan. Tadi sebetulnya nggak usah pakai juga bisa ya, Om Bro ya, nggak usah pakai lem ini, maksudnya anti bocor untuk genteng ini, atap ya, nggak perlu, cukup tadi aja lem Korea dan lem besi tadi cukup gitu. Ini cuman karena punya aja ya kan. Oke, selanjutnya kita pasang kembali
mur-murnya ya. Pokoknya kita pasang kembali step-stepnya, jangan lupa. Bagian bawah dulu nih kita pasang lagi mur-murnya. Oke, setelah itu kita pasang beltnya ya, apa ini, fan belt ya, kita pasang ke bagian mesin dengan ke bagian mesin ya, ke bagian dinamo dan ke bagian yang muter ini nih. Pasangnya gampang ya, tinggal kita masukin kayak masang rantai sepeda aja ya kalau lepas ya. Kita masukin terus kita putar aja. Nah, itu udah masuk. Lalu kita berdiriin lagi. Nah, ini kita bongkar lagi bagian atasnya untuk memasang tabung pengeringnya. Nah, ini kita pasang lagi. Setelah tabung pengering terpasang, kita tutup dulu nih bagian atasnya. Nah, kita coba tes dulu. Takutnya ikut ke lem ya putarannya ini. Nah, aman. Kita pasang dulu bagian tombol-tombol ini ya, putarannya. Nah, kalau udah, kita pasang murnya lagi. Oke, kita pasang-pasangin murnya. Nah, ini jangan lupa ya, pokoknya yang tadi kita benahin, kita benahin lagi gitu. Gimana ya maksudnya? Ketika kita bongkar tadi teknik awalnya ya, nah ini kita rapin lagi gitu maksudnya. Jangan lupa step-stepnya gitu. Kita pasang kembali ke tempatnya gitu. Nah, ini untuk ngeluarin airnya nih, sekalian aja kita bersihin ya itu karetnya. Kalau itu kotor juga bisa bikin bocor ya teman-teman ya. Nah, ini kita kaitin nih kawatnya ke kaitannya itu ya. Nah, kita tes aman nggak gitu ya kan, pas nggak. Nah, ini jangan lupa tadi tabung pengeringnya kita kencengin lagi ya pakai kunci T8, karena tadi belum kita kencengin kan pas masang. Nah, udah ya, langsung kita pasang lagi nih covernya. Oke, jadi untuk pengeleman sudah selesai ya. Jadi ini tinggal kita tunggu kering. Saya biasanya 3 hari atau 5 hari ya, agar keringnya maksimal baru bisa digunakan gitu teman-teman. Oke, kita tunggu aja 5 hari kemudian. 3 days later. Oke, jadi ini setelah 5 hari ya pengeringan, kita isi airnya, kita tes. Tuh, airnya lumayan penuh ya, standar ya. Kita putar-putar. Di sini nggak ada tanda-tanda kebocoran ya. Coba kita lihat di dalam. Seharusnya tidak ada ya. Nah, ini penampakan di dalam bagian mesin ya. Nah, kan nggak terbocor tuh. Aman ya, nggak bocor, alhamdulillah. Jadi begitu teman-teman teknik yang saya pakai ya. Jadi cukup pakai lem Korea aja sama lapisan masker dan ditimpa lagi dengan lem besi, lem hitam putih gitu. Pokoknya
sekuat-kuatnya lah menurut kita gitu ya. Nah, sebelum dilem jangan lupa di amplas ya teman-teman ya. Jadi ini sebelumnya udah pernah dilem ya, cuman bocor, jebol lagi gitu. Ya bertahan di 3 bulan sampai 4 bulan. Nah, nggak tahu nih yang sekarang nih, mudah-mudahan bisa lebih lama gitu. Oke teman-teman, jadi nggak tahan lama ya, maksudnya ada waktunya ya, karena ini kan mesin tuh diisi air, belum diisi pakaian, terus muter getaran ya, jadi dia akan jebol lagi. Jadi itu saja teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.